Dalam video kali ini teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua. Di samping saya sedang melakukan pemetikan tanaman cabai saya yang ke-22 kalinya. Tapi di sini yang ingin saya jelaskan adalah bagaimana tata cara saya untuk merawat tanaman cabai saya ini di fase generatif, yaitu fase pembungaan dan sampai pembuahan seperti ini. Kemudian fungisida apa yang saya berikan untuk tanaman cabai ini, inseknya apa aja, kemudian pupuk yang saya pergunakan pupuk apa saja, nanti akan saya jelaskan semua. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan video-video yang kami upload bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Jika ada kekurangan ataupun ada kata-kata yang sifatnya menyinggung ataupun kurang berkenan di hati sahabat-sahabat tani semua, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jika teman-teman menyukai video saya di channel Heri Petani Indonesia, silahkan like, komen, dan subscribe. Jika tidak menyukainya, silahkan di skip saja teman-teman, karena niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dan berbagi wawasan. Siapa tahu video-video yang kami upload bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini, di samping saya melakukan pemetikan tanaman cabai saya yang ke-22 kalinya, saya ingin berbagi pengalaman bagaimana tata cara saya merawat tanaman cabai ini di fase generatif. Di sini yang akan saya jelaskan yang pertama adalah penggunaan fungisida. Saya hanya menggunakan dua merek dagang fungisida. Yang pertama adalah Beyond M, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah fungisida sistemik, yaitu Nativo. Pertama yang saya pergunakan untuk penyepraian adalah fungisida sistemik, yaitu Nativo dengan dosis 2 sendok makan untuk 16 liter air. Kemudian saya tambahkan Kalinet, teman-teman. Kemudian untuk intervalnya adalah 5 hari sekali. 5 hari kemudian saya menggunakan insektisida. Insektisida yang saya pergunakan adalah Abasel dengan dosis 2 sendok makan untuk 16 liter air. Kemudian saya tambahkan Kalinet. Dan untuk Kalinetnya teman-teman, saya menggunakan 1 tutup kemasan botol tersebut. Setelah itu baru saya spray lagi menggunakan fungisida Beyond M, teman-teman, dengan dosis 2 sendok makan. Kemudian saya tambahkan Kalinet juga dengan dosis yang sama, 2 sendok makan. Kalinetnya 1 top botol kemasan tersebut. Kemudian penyepraian yang keempat, teman-teman, saya menggunakan insektisida Rizotin, teman-teman, dengan dosis 2 sendok makan. Kemudian saya tambahkan Kalinet kembali. Itu langkah-langkah saya, dan seterusnya sambil dikontrol tanamannya. Jika tanamannya sudah bebas, usahakan dosisnya dikurangi dari 2 sendok bisa menjadi 1 sendok makan. Kemudian untuk pemupukannya, teman-teman, di fase generatif ini, pertama pupuk yang saya pergunakan adalah SP36, kemudian saya tambahkan ZA. Kemudian intervalnya 10 hari sekali. 10 hari kemudian saya menggunakan pupuk NPK 1616, saya tambahkan ZA, teman-teman. Kemudian pemupukan berikutnya intervalnya 10 hari juga, saya menggunakan pupuk NPK, kemudian saya tambahkan urea dengan dosis 120 liter air. Saya berikan NPK 1616 1 kilo, kemudian saya tambahkan pupuk urea 1,5 kilo. Pengocorannya
50 ml air teman-teman. Kemudian yang terakhir kemarin saya menggunakan pupuk NPK 1616, kemudian saya tambahkan asam humat power soil, saya tambah lagi KCL dengan dosis. Untuk KCL-nya 1,5 kg, NPK-nya saya menggunakan 1 kg, kemudian asam humatnya saya hanya menggunakan 5 sendok untuk 120 liter air. Pengocorannya tetap sama, 50 ml air untuk setiap tanaman. Kemudian selalu dikontrol tanamannya, langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Seperti yang teman-teman lihat ini pemetikan setiap 3 hari sekali saya lakukan pemetikan. Mungkin ini semua adalah karunia dari Allah, rezeki yang diberikan oleh Allah. Jadi biasanya jika saya menanam cabai itu 1 minggu baru saya lakukan pemetikan, tapi ini 3 hari kemudian sudah sangat merah-merah semua. Dan ini sudah di buah-buah yang di atas teman-teman, berarti pemetikan sudah berulang-ulang. Tapi alhamdulillah calon bunga tunas-tunas baru terus-menerus bermunculan. Itu mungkin hasil dari pupuk urea ataupun ZA, saya juga kurang tahu, karena selama ini saya jelaskan saya menggunakan itu, tapi ada sebagian yang komentar katanya merusak tanaman, bisa mendatangkan jamur, kemudian dan lain sebagainya. Tapi di sini saya ingin berbagi pengalaman berdasarkan apa yang saya lakukan untuk perawatan tanaman cabai saya ini, dan alhamdulillah dengan pupuk ZA, urea, NPK, urea, kemudian NPK, KCL, alhamdulillah buah-buahnya sangat lebat sekali. Tujuan kami kenapa menggunakan urea, karena harganya masih agak murah dibandingkan dengan pupuk-pupuk yang lain. Kemudian ZA pun juga agak murah, yang agak mahalan itu NPK 20.000 per kilogram, kemudian KCL-nya juga 20.000 per kilogram. Kemudian langkah-langkah berikutnya yang harus kita antisipasi adalah biasanya tanaman cabai jika usianya sudah mulai tua seperti ini, itu sangat rawan sekali kutu kebul, kemudian trip, tungo, dan juga keriting, karena usia tanaman cabai sudah memasuki masa-masa tua teman-teman. Sebenarnya untuk tanaman cabai bisa dilakukan perawatan sampai 2 tahun, tapi biasanya kalau untuk benih-benih sekarang itu 1 tahun pun juga sudah bagus teman-teman, karena hasilnya lebih bagus lagi. Ini tanaman cabai sudah mendapatkan sekitar 5 kuintal teman-teman, dengan harga 30.000 per kilogram. Jadi memang harga komoditas cabai itu berbeda-beda. Di Jawa Timur ada yang 25, ada yang 30, tapi di daerah kami, di daerah Bogor, 30.000 itu dari petani. Tapi kalau kita beli di pasar masih 40 sampai 45.000. Itu teman-teman penjelasan kami tentang perawatan tanaman cabai. Bagi yang menyukai menggunakan pupuk urea silahkan, bagi yang tidak menyukai juga silahkan, karena perawatan ataupun pemupukan tanaman cabai setiap petani pasti menggunakan pupuk yang berbeda. Mungkin saya menggunakan pupuk urea dan teman-teman semua menggunakan pupuk yang lainnya, itu sah-sah saja, yang penting dosisnya disesuaikan dengan kebutuhan tanaman yang kita budidayakan. Seperti yang teman-teman lihat itu, buahnya sangat lebat sekali dan sangat rimbun sekali, dan kemudian lahannya sampingnya itu rencana juga akan saya jadikan budidaya tanaman cabai. Itu lahan bekas, hanya saya ganti plastik mulsanya saja teman-teman. Jadi lahan bekas hanya saya ganti plastik mulsanya saja. Sudah saya tutup sekitar 2 mingguan belum saya tanami karena masih menunggu bibitnya. Kemudian yang kedua nanti akan saya kocor menggunakan EM4 teman-teman. Biasanya saya menggunakan Tricoge, kemudian saya tambahkan Anfus, tapi besok rencana hanya saya kocor menggunakan EM4. Hanya ini teman-teman penjelasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat YouTube semua. Saya juga manusia biasa yang tak lepas dari rasa salah dan dosa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda. Salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.